tentu tak masalah bagi Aurel sang istri. Tapi kalau untuk yang satu ini, eits, tidak bisa. Ternyata dari awal menikah, Aurel sudah tegas kepada Atta untuk tidak main-main dengan komitmen setia. Iya, kalau terhadap sama suami dari awal nikah tuh udah pernah bilang, pokoknya kamu mau ngapain aja terserah kamu. Cuman aku tuh benci banget sama perselingkuhan. Jadi sekali once kamu kayak gitu, ya itu intinya aku udah nggak bisa maafin gitu. Cuman kalau pokoknya kalau masalah itu tuh aku nggak bisa maafin gitu, karena aku paling gak suka, jadi jangan gitu. Soal perselingkuhan, Aurel tak mau kompromi. Bahkan jika itu terjadi ketika sudah memiliki anak. Sebab bagi Aurel, lebih baik menjaga anak bersama daripada harus tinggal bersama dengan orang yang telah mengkhianati sucinya sebuah pernikahan. Kalau aku tetap baik, karena aku nggak mau anak aku hidup di lingkungan yang memang sebenarnya orang tuanya nggak bisa. Cuman pasti anak tuh dia akan merasa gitu, kayak aduh orang tua aku ada yang nggak bener nih. Maksudnya orang tua nggak ngomong di rumah aja tuh pasti anak ngerasa kayak kenapa bener. Orang tua aku kok nggak ngobrol ya gitu. Terus aku harus di satu rumah dengan orang yang aku tahu dia pernah melakukan hal kayak gitu. Terus aku kayak aduh, bahkan aku ngelihat dia aja tuh kayak udah nggak bisa gitu. Terus aku harus tetap bersama. Aku mendingan ya udah kita jaga kita punya anak, kita besarin sama-sama ya, tapi kita nggak sama-sama. Yes, betul banget. Makanya kalau bilang orang pada bilang, Juan, hati-hati ya. Aku nggak mau maafin. Oke, aku akan memaafkan, tapi untuk bersama udah nggak bisa lagi. Oh iya benar. Tapi sebagai imam dan kepala keluarga, Atta sendiri pun memiliki prinsip. Salah satunya dan yang tak terbantahkan adalah jangan pernah suara meninggi, apalagi sampai menyakiti hati ketika marah. Pernah suatu ketika Aurel marah-marah dengan suara yang meninggi. Aurel bahkan minta pisah lantaran sudah tak bisa meredam emosi. Ternyata permintaan Aurel justru diiyakan oleh Atta. Hal mana membuat Aurel pun seketika jadi gentar. Aku nggak pernah marah, cuman satu kali doang ya, sayang. sekali ngamuk sama juga. Abis itu kayak aku kamu. udah nggak berani lagi. Sama kayak kamu, maksudnya aku tuh kayak udah mendem banget, sampai kesesek napas nanggungnya, ngemendeminnya udah nggak bisa Sampai lagi. teriak gitu. Tapi pada saat itu aku tuh nggak pernah, aku tuh intinya nggak akan pernah main tangan, nggak mau main futsal. Oh beda Main dong. dia nggak main tangan, nggak main apa. Cuman kalau Bang Atta tuh tipikalnya gini, kalau kita tantangin, ayo dia itu gitu. Jadi waktu itu tuh kita pernah ada satu masalah. Nah pada saat itu aku juga bingung kenapa Sebelum punya anak nih Sebelum punya anak, kenapa aku tuh kayak gitu. Kok aku marahnya bisa keras banget. Itu aku juga lagi marah kan. Nah itu pada saat itu aku lagi hamil, tapi aku gak sadar. Ternyata hormon kita tuh lagi hancur kan. Aku tuh lagi marah-marah gitu. Tiba-tiba aku marah banget, aku bilang gini, udah aku kayak gak bisa deh sama kamu, kayak aku mau pulang. Apa kayak aku gak mau, aku gak bisa sama kamu nih. Kayaknya kita gak cocok. Itu baru nikah loh Kak. Ya gue kayak kita gak cocok deh, kayak gak bisa. Terus biasalah suka nonton TV, suka nonton film, nonton drakor. Terus dia cowok kayak no baby I love you gitu. Gak ada tuh di dia. Ayo aku anterin kamu ke rumah kamu. Sebuah manusia memang ada kelemahannya. Dan sebagai manusia biasa, marah tentu saja adalah hal normal. Namun ketika marah dan tujuannya untuk menyakiti, bukan untuk memperbaiki, hal inilah yang tak bisa ditolerir oleh Atta, sulung dari 11 bersaudara ini. Aku tuh lupa, aku tuh ternyata manusia biasa juga gitu loh. Kadang maksudnya kan orang suka, tiba sih Aura kamu tuh gak pernah marah ya, kamu tuh istri soleh. Ya, gua manusia biasa, gua bisa marah, gua bisa ngamuk, aku bisa. Makanya aku tuh suka Emang bisa banget kok. Iya, makanya aku tuh kayak selalu ingetin orang-orang kayak, sumpah aku tuh biasa aja loh. Aku tuh kan orang pasti, sih kamu parentingnya gini. Sumpah Kak, enggak, aku malah banyak banget salahnya gitu, banyak banget. Sumpah. Malah kita kalau ditanya orang kamu parentingnya gimana? Enggak, udah kita sama-sama manusia. Kita kayak aku gini aja. Aku cuma usahain yang terbaik buat gimana caranya ngomong sama istriku, sama anakku dah gitu loh. Enggak pernah muji parentingku juga ataupun cara kami berumah tangga. Selain prinsip, Atta sendiri punya cara santun untuk mengajari Aurel sang istri. Ya, bukan dengan kekerasan, tapi dengan contoh. Atta berharap semakin hari sang istri tercinta semakin istiqomah dengan keputusan hijrahnya. Oh, soal menurutku gini, soal ibadah dan lain-lain itu tuh harus orang tuh mengikuti karena gerakan hatinya. Jadi kita nggak boleh nyuruh orang
Padahal dia nggak mau karena terpaksa gara-gara kita. Jadi kalau suatu hari apa yang dilakukan itu salah, dia akan nyalahin suaminya. Benar. Iya benar. Jadi dia misalnya dia pengen berhijab karena misalnya karena Tuhanku lebih suka perempuan misalnya berhijab contoh. Ya. Jadi dia pakai hijab karena itu, jangan karena ini karena suami gue nih dia nyuruh gue pakai hijab. Nah, karena kan laki-laki ini pasti kita akan ngelakuin salah dong bro. Benar. Kamu aja nggak bener, ngapain aku ikutin kamu gitu kan? Iya iya. Misalnya maksudnya aku lebih baik mencontohkan misalnya sholat, ayo dong sholat, kamu begini aku nggak pernah suka. Ya gitu, tapi dia langsung sholat di Contohin. depan aku. Iya, Kita iya. langsung kayak rasanya langsung kayak Masa Pak Eko tipis-tipis ya? Iya, dia tuh gitu, dia tuh ngasih taunya tuh Bener-bener. lebih ke tipis-tipis. Terus kalau ke anak-anak juga gitu, jadi Jadi- sholatnya selalu depan anak-anak terus